Pak Dian? Baik, nanti kan Ibu akan melakukan coaching. Nanti Ibu akan sebagai coach terhadap rekan CGT. Nah, di sini sebelum melakukan coaching, saya akan bertindak atau berperan sebagai observer. Nah, sebelum coaching kita akan melakukan supervisi atau observasi dulu ya Bu. Nah, menurut Ibu, nanti di kegiatan kita ini apa kompetensi sebagai coach yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan ini Pak, yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, dengan yang Ibu inginkan tadi, mana nanti yang paling Ibu harapkan atau inginkan untuk saya amati dalam proses coachnya? Dalam kegiatan nanti Pak, yang saya harapkan pengamatan Bapak yang lebih fokusnya itu pada saat saya membuat pertanyaan yang dapat membangkitkan atau meningkatkan kompetensi di coach saya nanti. Baik Bu ya. Jadi menurut Ibu di kondisi sekarang kompetensi itu bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri tentang kemampuan itu Bu pada situasi sekarang? Kalau situasi sekarang Pak, dalam perbuatan pertanyaan berbobot ini saya masih sangat kurang Pak, karena dalam perbuatan pertanyaan saya sering menyebar luas entah kemana-mana. Jadi sehingga si teman saya yang berinteraksi dengan saya gagal menangkap apa yang mau saya inginkan dari mereka. Baik Bu ya, jadi mungkin nanti akan berlatih Bu ya dalam coach itu. Nah, harapan Ibu nanti setelah coach ini dilaksanakan oleh Ibu, apa harapannya? Harapan saya Pak, saya lebih bisa membuat pertanyaan yang berbobot dan tidak seperti yang saya katakan tadi menjadi panjang dan membuat. Baik Bu ya, mudah-mudahan nanti Ibu dari percakapan kita ini Ibu dapat maksimal dan mengembangkan kompetensi untuk pertanyaan berbobot pada saat proses coaching dan juga mendengarkan aktif ya. Selamat siang Pak Billy. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Pak Billy? Baik Bu, puji Tuhan, baik saya. Bagaimana tadi Pak suasana di kelas? Ya suasananya semua keadaannya baik dan kondusif dan kegiatan berjalan lancar Bu. Kita mau melakukan coaching Pak. Kira-kira Apa Pak lanjut aja? kita mau melakukan coaching Pak. Apa harapan Bapak dari kegiatan coaching kita hari ini? Nah, yang saya harapkan yaitu saya ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk murid Bu. Mana memang selama ini menurut saya belajarnya itu kurang semangat gitu Bu. Jadi saya ingin sekali untuk membuat pembelajaran yang menarik untuk anak didik saya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak bahwa pembelajaran yang Bapak lakukan sekarang ini tidak menarik dan anak merasa bosan, kira-kira seperti itu ya Pak? Iya. Mengapa Bapak dari pengamatan Bapak, apa alasan Bapak sehingga berpikiran seperti itu? Jadi ketika proses belajar mengajar di ruang kelas, beberapa anak didik saya itu mereka bermalas-malasan seperti mereka tidak minat belajar. Jadi inilah yang menjadi membuat saya bagaimana supaya anak didik saya ini dapat belajar dengan semangat dan belajarnya itu berjalan dengan baik. Bapak beranggapan bahwa anak ini bermain-main saat Bapak memberikan pembelajaran. Iya. Seperti apakah tingkah anak di kelas sehingga Bapak mengatakan bahwa mereka hanya bermain belajar? Iya, benar. Jadi ketika saya mengajar di ruangan, saya ini mereka asik
materi yang saya baca, anak didik saya ini banyak yang fokus terhadap pelajaran yang saya sampaikan ketika saya mengajarkan pelajaran kepada anak didik saya. Begitu ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah penyebab mereka jadi bermain-main atau tidak fokus atau asik dengan temannya saat Bapak memberikan pelajaran? Jadi kalau saya melihat mereka tidak fokus atau ketika saya sedang mengajar, mereka banyak bermain, atau mungkin bisa saja saya kurang dalam membuat suatu media yang menarik untuk anak didik saya, sehingga pembelajaran yang saya bawakan itu membosankan kepada murid-murid saya. Saya merasa itu yang membuat anak didik saya ini jadi tidak fokus terhadap belajar. Menurut Bapak, seperti apakah pembelajaran yang menarik yang lebih ideal sesuai dengan harapan Bapak? Menurut saya pembelajaran yang pembelajaran yang berdiferensiasi itu cocok sesuai dengan apa yang diinginkan murid-murid. Jadi pembelajaran berdiferensiasi memberikan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat. Jadi itu yang mungkin saya bisa lakukan. Nah, kalau boleh Pak, kita merefleksi dulu ke belakang dalam pelaksanaan pembelajaran di minggu-minggu ini. Apakah ada perubahan yang Bapak lakukan dalam saat melakukan pembelajaran? Perubahan yang saya lakukan sebenarnya saya tidak melakukan perubahan, makanya seperti tadi di kelas mereka tetap aja masih kurang tadi mungkin ya penyebabnya tadi, jadi sehingga murid itu kurang belajar ya dengan kurang mengajar. Seandainya posisi Bapak sebagai siswa dengan pembelajaran dari Senin sampai Selasa sampai Sabtu ini masih sama, kegiatannya masih sama, bagaimanakah perasaan Bapak sebagai siswa dengan melakukan kegiatan itu? Jika saya memang dalam kondisi seperti itu, posisi saya sebagai siswa, mungkin saya juga sama seperti dengan anak didik saya. Mungkin saya juga mungkin tidak bersemangat dengan belajar karena dengan pembelajaran yang kurang menyenangkan. Mungkin saya juga tidak fokus terhadap pelajaran. Seperti yang Bapak katakan tadi, seandainya Bapak juga menjadi siswa seperti itu, mungkin Bapak tidak akan fokus untuk melakukan pembelajaran dengan cara yang tetap sama. Solusi apa yang akan Bapak lakukan agar pembelajaran ini tidak sama lagi dengan hari-hari yang lain? Jadi untuk solusi yang mungkin yang akan saya lakukan yaitu membuat pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang lebih cocok menurut saya. Yang menurut saya itu pembelajaran yang cocok dan itu akan menjadi solusi di kelas saya nanti. Bisa tidak Bapak jelaskan sama saya pembelajaran diferensi yang Bapak maksud ini akan Bapak lakukan bagaimana dan dengan langkah apa yang juga membuatkan Bapak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya betul ya Bu. Jadi yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya akan membuat sebuah angket kepada anak didik saya, apa yang mereka butuhkan nanti akan saya mengetahuinya dengan hasil angket yang akan saya buat nanti kepada anak didik saya, sehingga dengan ini saya dapat memberikan ataupun memfasilitasi anak didik saya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka nanti. Dengan bisa saja juga nanti akan dengan membuat teknik supaya tidak terlalu membosankan ya, dengan membuat metode ice breaking, kemudian juga dengan teknik stopnya itu supaya tidak membosankan. Seperti Bapak mengatakan tadi mau melakukan pembelajaran diferensiasi agar menarik untuk Ya. Kapanlah kegiatan ini akan Bapak lakukan? Baik Bu, jadi ini kan sudah di akhir semester ya Bu ya. Jadi saya melakukan itu nanti di awal semester nanti. Jadi akan saya lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi supaya nanti pembelajaran akan lebih menarik nanti bagi anak didik saya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi yang ada di bayangan Bapak sekarang,
apakah Bapak membutuhkan bantuan dari orang lain atau tidak? Ya, jadi ada nanti teman saya Bu, Ibu Ani ya namanya. Jadi ibu ini yang lebih paham terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya bisa minta bantu dari ibu itu supaya nanti pembelajaran yang akan saya bawakan nanti di kelas saya di awal semester nanti Bu, saya dapat melaksanakannya dengan baik. Dari pembicaraan kita Pak, Ya, apalah yang Bapak dapat dari kegiatan kita hari ini? ya jadi yang saya dapatkan dari percakapan kita ini Bu, saya menemukan jawaban dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu untuk membuat pembelajaran menarik terhadap anak didik saya itu dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan bakat dan minat anak didik saya nanti. Apakah ada lagi Pak yang ingin Bapak tambahkan dari hasil dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya tambahkan itu mungkin cukup ya Bu ya. Terima kasih ya Pak ya atas waktu yang Bapak berikan. Semoga nanti di hari depan, semester depan, Bapak bisa melaksanakan pembelajaran ini dan nanti kita akan mengikuti minat untuk belajar lagi ini. Ya, terima kasih Bu. Dengan Pak Birianto sebagai coachnya. Jadi setelah saya tadi melakukan observasi, jadi hari ini sekarang kita lanjutkan ya Bu dengan pasca observasi ini. Bagaimana Ibu sendiri tadi menilai diri sendiri Ibu, performa Ibu dalam melakukan coach tadi? Performa saya tadi Pak, saya semakin bisa membuat pertanyaan berbobot, tetapi saya masih ada kurangnya Pak. Baik Bu, kenapa Ibu menilai performa Ibu masih ada yang kurang seperti itu? Tadi Pak, dalam pertanyaan yang saya buat, saya menjas coach saya Pak dengan pertanyaan seandainya Bapak berperan sebagai siswa. Jadi saya merasa di situ bahwa saya telah menjas Bapak itu, bahwa Bapak itu merasa bahwa dia bersalah. Dia bersalah kalau mampu membuat kegiatan yang sesuai dengan yang dia mau. Nah tadi dari yang Ibu sampaikan bahwasanya Ibu masih ada tadi terdapat kelemahan ya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, boleh saya sampaikan Bu hasil pengamatan saya dari yang Ibu sudah lakukan tadi. Nah, benar yang Ibu sampaikan, dalam kompetensi seorang coach itu kan ada 3. Pertama, mendengar itu secara aktif Bu ya. Kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu yang berbobot. Kemudian yang ketiga itu memandirikan ya, mengembangkan si kuci supaya dia menemukan sendiri. Secara umum saya lihat sudah berjalan Bu. Namun masih ada kekurangan, mungkin nanti bisa simulasi lagi ke depan seperti ini. Kan Ibu menanyakan tadi ya, seandainya Bapak sebagai siswa seperti itu. Jadi menanyakan itu kita kan sebagai rekan gitu, rekan sesama guru. Nah, kalau nanti pertanyaan Ibu seperti itu kan jadi nanti tertekan nanti si kucinya. Pak Dery nanti bingung sendiri, berpikir lagi kalau dia sebagai siswa. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya lebih bagus sesuai dengan kita sebagai guru, sesama guru seperti itu Bu. Kecuali tadi yang Ibu coach itu adalah siswa gitu. Nah, namun harapan saya dari tadi kegiatan coaching yang bisa lakukan sudah menambah kompetensi Ibu. Nanti perbaikan ke depan sudah bisa dilakukan. Menurut Ibu untuk mengembangkan itu apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan kegiatan coaching lagi dengan teman sejawat. Ya, kira-kira dengan teman guru ya Bu ya. Jadi kapan ini bisa Ibu simulasikan lagi dengan teman Ibu ini, teman guru?
Kalau sekarang ini kan Pak, kita mau ujian. Jadi otomatis nanti rencananya Pak, saya akan melakukan coaching ini lagi pada saat setelah selesai ujian dengan hasil pembelajaran siswa yang di kelas 4 rencananya Pak. Jadi saya akan melakukan coachingnya dengan guru kelas 4 itu pada saat pembelajaran ini, ujian ini telah selesai sesuai dengan hasil yang didapat. Tentunya dengan teman guru di sekolah ya Bu ya. Nah, jadi bayangannya, gambaran pembayangan Ibu dengan kompetensi itu akan seperti apa nantinya jadinya saat coach berikutnya? Nah, dalam bayangan saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih membangun dan lebih mengembangkan potensi ibu, dan saya tidak akan menggunakan lagi kata seandainya dia berperan sebagai siswa, dan saya akan mengatakan melihat hasil dari guru kira-kira seperti apakah yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil akademik siswa. Sangat luar biasa ya Bu ya. Semoga nanti diulang kembali pada coach yang akan datang lagi, diulang-ulang lagi. Nah, kira dengan observasi yang saya lakukan ini, dari mulai Ibu melakukan kurs tadi, kira-kira Ibu dapat apa kira-kira hari ini? Apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita ini? Yang saya dapatkan Pak dari kegiatan kita ini sangat banyak Pak. Saya memahami bahwa sebagai coach itu harus mampu saya mengembangkan potensi si coach melalui pertanyaan yang berbobot. Dan saya tadi menggunakan pertanyaan berbobot itu, saya masih perlu pengembangan Pak. Karena di dalam melakukan coaching ini Pak, saya tadi menjas coach saya dengan mengatakan seandainya dia. Jadi untuk hal kedepannya saya sangat berharap Pak, saya tidak mengulang lagi pertanyaan yang sama. Kira-kira seperti itu. Baik Bu, dengan kegiatan kita ini mudah-mudahan Ibu kompetensi coachnya meningkat dan semakin lebih baik lagi, dan apa yang sudah Ibu dapatkan bisa nanti diterapkan di sesama rekan-rekan guru di sekolahnya ya Bu. Selamat siang Bu, terima kasih. Selamat siang Pak.